Halo guys, balik lagi bersama gue Dims Dims. Jadi hari ini kita bakal review apa? Kita bakal review motor ini ya. Mohon maaf ini belum dicuci karena kemarin hujan dipakai ya. Jadi ini adalah Honda Spacie tahun 2013 ya. Punya nyokap gue ya. Jadi kita akan review tentang motor ini. Worth it atau tidak, fiturnya apa dan segala macam. Oke, stay tune. Nah, jadi seperti gue bilang tadi, kita bakal review motor ini ya. Buat yang belum tahu, ini adalah Honda Spacie ya. Honda Spacie tahun 2013. Nah, si Honda Spacie ini punya jargon helm in ya, seperti ditulis di ininya, helm in tuh. Nah, karena memang bagasinya ini gede banget ya. Ini kalau kita taruh jas hujan bokap gua di luar dan kita masukin helm Nolan N64 ini ya. Nah, masuk coy, bener-bener pas sama helm Nolannya, Nolan N64. Jadi ini sebenarnya bisa ditutup tuh, bisa ditutup, tapi ini entah kenapa nyokap gua matahin di sini, matahin ininya, nggak tahu deh apaan. Jadi di sini ada yang patah ya. Oke, jadi kita bakal bahas apa? Kita bakal bahas tentang bodinya dulu ya. Bodinya punya aksen gelembung-gelembung ya. Begini, kalau dilihat dari depan, ini desainnya amat-amat jumbo ya, dengan headlamp yang besar, reflektornya besar, sennya juga sendiri-sendiri ya, beginilah ya. Oke, nah jadi si Spacie ini dulu adalah di tengah-tengah antara Honda Beat dan Honda PCX ya. Jadi jargonnya dia adalah helm in, masuk helm, kapasitas bagasi luas dan mesinnya powerful. Nah ini tahun 2013 yang dimana udah injeksi. Sebelumnya tahun 2011 itu pertama keluar adalah karburator ya, tetap mesin yang sama dengan karburator. Akhirnya 2012 di facelift di bagian, bukan facelift sih, di upgrade di bagian mesin pakai injeksi. Jadi ini sudah injeksi. Kalau dilihat dari buritan belakangnya, ini mengingatkan kita kepada Honda PCX 125 ya. Gini ya, ini semok banget. Mesinnya sendiri sejenis dengan Honda Beat ESP pertama, Honda Beat Pop kalau nggak salah, sama juga ya. Peleknya berukuran 14 ya. Ini udah di-upgrade sama bokap gua, jadi pakai 90-90 dan depannya pakai 70 sih. Kalau nggak salah sih 79, 80-90 juga. Oke. Nah di sini gue agak-agak ini sih, kenapa sih nggak pakai pelek yang agak gedean dikit gitu kayak Skywave dan segala macam. Ya, memang mungkin insinyur sudah ngitung weight balance-nya di antara ini ya. Oke. Nah ini Matic Decrata dengan seperti ini ya. Ini bisa enak banget bawa galon ya. Memang dipakai sama nyokap bokap gue. Ini buat galon. Kalau motornya tuh lagi nggak bisa bebek ya. Dan bokap gue punya Thunder ya nggak bisa buat galon gitu ya. Ya, suspensi depan teleskopik, suspensi belakangnya single arm ya. Kita mau lihat di sini, ini sama dengan generasi Honda Beat ESP ya. Oke. Rem belakang masih tromol, rem depannya sudah cakram ya. Di panel meternya sendiri di sini cukup simple dengan tombol starter, lampu depan jauh. Nah ini klakson dan sen. Speedometernya sendiri besar sekali ya. Ini sangat jelas memampangkan informasi di motor ini, speedometer, bensin dan odometer. Si kuncinya sudah pakai shutter key ya. Jadi bagus, lebih aman daripada yang tidak pakai. Nah, lalu kalau misalnya posisi duduknya enak banget dengan tinggi badan gue yang 178 cm ya.
ini cukup napak ya. Oke, jadi bagus ini, ergonominya gue suka banget ya. Lalu apalagi yang kita bahas tentang performa mesinnya ya. Ini performa mesinnya seperti ini, jadi teman-teman nggak bisa balapan dengan ini, walaupun ini lebih ke arah elegan ya, bukan sporty itu ya. Knalpotnya juga masih seperti itu, bisa diganti dengan knalpot racing ya. Tapi basically orang-orang yang pakai ini tidak butuh tarik-tarikan, tapi lebih kepada kenyamanan. Nah, ini yang gue suka adalah ini behelnya. Ini enak banget buat pegangan, buat mindahin motor dan segala macam. Joknya juga kalau gue bilang pas dengan badan gue, jadi ini panjang. Jadi biasanya kalau gue naik motor matic, pantat gue pasti di sini. Tapi ini enak banget di sini. Ya, ergonominya nih, kalau teman-teman lihat nih badan gue. Nah, apalagi fiturnya yaitu kalau gue bilang sih keuntungan memakai Honda Specie ini adalah dia mesinnya sangat-sangat halus. Gue bilang irit halus ya. Terus tidak banyak, maksudnya tidak banyak vibrasi di mesinnya dan segala macam. Cuma yang gue nggak seneng adalah kalau di starter ya, berisik. Nah, ini akinya soak. Jadi ya mungkin harus gue yang kalau pokoknya berisik. Nah, dengan harga 4 juta teman-teman bisa nebus Honda Specie ini secondnya. Tapi kalau misalnya mau yang suratnya hidup dan segala macam, bisa pilih yang 5 jutaan. Kalau gue bilang sih rata-rata yang dijual di marketplace itu tidak ada PR-nya, rata-rata ya. Tapi nggak tahu kalau misalnya masih pakai karburator yang nggak bagus dan segala macam ya. Oke. Pajaknya juga lumayan murah, sekitar 150.000 sampai 200.000 tergantung progresif dan daerah ya. Itu aja dari gua. Kalau gue bilang sih, kalau teman-teman mau tanya tentang Specie ya silakan ditanya di kolom komentar. Di bawah jalan nanti gue akan terpisah. Udah maghrib juga ya. Itu aja sih dari gue. Segala pertanyaan mohon sertakan di kolom komentar. Oke, Dim sign out. Thank you.